sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita buka dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai materi, terlebih dahulu kita absen terlebih dahulu ya. Jadi yang tidak masuk hari ini siapa? Pada kemana? Di Batu Raja. Di Batu Raja. Ananda? Nanda mana Nanda? Manda di rumah. Hah? Di rumah. Di rumah? Ngapa? 40-an lawan. Oh, nyamatkan 40-an lawan. Terus yang lainnya nggak tahu? Nah, tempat duduk yang rapi ya, kita siapkan mengikuti pelajaran dengan baik bersama ya. Pada pertemuan kita ini, pada hari ini kita akan membahas tentang jual beli. Bab kemarin kita membahas tentang binatang halal dan binatang haram. Sekarang kita menginjak kepada bab keempat ya, yaitu jual beli. Terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang jual beli ya, kita harus terlebih dahulu mengetahui indikator itu biar tahu kemana arahannya kita belajar. Dulu juga seperti itu ya, biar pembelajaran kita berhasil. Indikator kompetensi yang pertama adalah menerima ketentuan dan nilai-nilai positif dari jual beli dan hias. Ada nilai-nilai positifnya yang diambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus yang kedua, membiasakan perilaku jujur ya dan sikap tanggung jawab sebagai apa? Implementasi dari pemahaman terhadap ketentuan jual beli. Nah, implementasi jujur dan sikap tanggung jawab sebagai implementasi penerapan ya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya, untuk membiasakan diri. Terus yang ketiga, memahami ketentuan jual beli dan hias. Ketentuannya apa saja? Ya, nanti ada kita bahas. Terus yang keempat, mempraktekkan ketentuan jual beli dan hias. Nah, kita setelah tahu indikator, maka kita harus tahu dulu peta konsep ya. Jual beli menyangkut apa saja? Yang pertama, jual beli itu sendiri ya. Jual beli yang kita bahas nanti adalah pengertian jual beli. Hukum terus macam-macam terus hukum dan syarat jual beli, hikmah jual beli. Nah, terus hiar ini adalah pemilihan jadi atau tidaknya kita membeli. Pengertian ya, macam-macam pembatalan jual beli. Nah, sebelum kita memulai kepada pengertian jual beli, terlebih dahulu kita harus tahu dulu mengamati gambar. Dari gambar ini kita harus tahu ya, apa gambar ini? Jual beli. Orang belanja. Belanja itu siapa saja yang membeli? Nah, yang membeli dan yang menjual. Jadi kata jual beli itu dua kata ya, ada jual, ada yang membeli. Itu jual beli. Nah, ini jual beli. Nah, jual beli juga akan menyangkut beberapa hal. Dari jual beli yang diperbolehkan dan dilarang, yang sah ya tapi terlarang, yang sah dan dilarang. Ada yang menyangkut dengan hias, ijab, kabul, transaksi kalau bahasa Indonesianya ya. Baik, kita akan memulai kepada namanya jual beli. Kalian dengarkan, simak ya, setelah itu kita ada evaluasi ya. Nah, jual beli ini berasal dari kata al-bai'ah. Al-bai'ah itu berasal dari bahasa Arab. Ada yang mengatakan al-bai'ah atau tijarah. Ya, tijarah itu jualan atau perdagangan. Ya, tijarah
Ya, kata-kata ada yang artinya pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Ya, namanya sesuatu itu benda berarti. Ya, pena dengan apa namanya pensil dan sebagainya. Nah, secara istilah menurut syarak ya, jual beli adalah menukar barang dengan barang ya, atau barang dengan uang. Dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepala kepada dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan dan keduanya menerima untuk dibelanjakan dengan ijab dan qabul menurut cara yang diatur oleh syarak. Ya. Nah, jadi tukar menukar suatu barang dengan cara apa? Saling melepaskan sesuatu dan saling merelakan. Kalau jual beli tidak boleh dipaksa. Ya, dipaksa nggak boleh. Ada yang menurut mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta atau mal dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini diartikan apa? Harta yang dimiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Nah, cara yang dimaksud adalah sigot atau ungkapan ijab qabul. Kalau menurut Imam Nawawi ya, dalam kitab Al-Majmu' Al-Bayi adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Jadi pertukarannya memiliki. Nah, sekarang hukum jual beli. Hukum jual beli ini ada dasarnya ya, dalam surat yang kedua, yaitu apa? Surat kedua Al-Baqarah ayat 275. Ya. Baik, ayatnya seperti ini. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu bai'a wa harramur riba. Nah, artinya ya, bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi walaupun jual beli itu mirip dengan riba, ya tidak boleh disamakan. Paham? Ya, jual beli itu halal. Wa ahalallahu. Jadi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba itu kita minjam uang dibayar 2 kali lipat, itu namanya riba. Terus setelah itu ada yang namanya hukumnya ada 4. Ya, hukum jual beli itu ada 4. Yang pertama mubah. Mubah itu bahasa Indonesianya boleh. Boleh merupakan hukum asal jual beli. Jadi kalau apa hukum asal jual beli? Mubah. Nah, mubah ini bisa berubah menjadi wajib apabila ya menjual merupakan keharusan. Ya, jadi harus namanya wajib itu. Menjual barang untuk membayar hutang. Hukum hutang. Yang kedua sunnah. Menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual. Yang keempat haram. Menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Ya, dilarang, nggak boleh. Bukunya dibuka bukunya. Ya, nggak boleh. Sekarang lanjutkan macam-macam jual beli. Jual beli itu ada yang namanya sistem barter. Ya, kata lain jual beli barter itu tukar menukar barang. Yang kedua money change. Apa? Pertukaran mata uang.
contohnya? Rupiah dengan dolar, yen dengan peso, uang peso. Terus jual beli dengan cara kontan. Kamu pergi ke kantin, bawa uang 3.000, ya, mau beli pena, uang dikasihkan, barang kita dapat. Namanya jual beli kontan atau tunai. Jual beli dengan cara mengangsur, kata lain kredit. Kita ngambil motor dengan cara pembayarannya 3 tahun dengan DP tertentu, misalnya 5 juta. Nah, itu namanya kredit. Ya, bulannya ngangsur sampai 3 tahun. Ya, jual beli dengan cara lelang. Cara lelang ini ada barang unik yang jarang dimiliki oleh orang lain, itu dilelang. Siapa yang mau? Ini ya, siapa yang berani 3 juta? Saya berani 4 juta, terus sampai harga tertinggi. Nah, itu namanya lelang. Kalau harga tertinggi nggak ada sanggup lagi orang membelinya, berarti itu namanya lelang. Lalu orang itu yang menang. Paham? Nah, terus setelah itu kita kepada rukun dan syarat sah jual beli. Sekarang rukun jual beli. Rukun itu sesuatu yang harus dipenuhi ketika kita melakukan sesuatu itu. Ya, ketika melakukannya. Sholat, apa yang kita lakukan misalnya? Ya, ucapan, gerakan, ya. Nah, ucapan atau gerakan sholat. Nah, ketika melakukan itu. Begitu juga dalam jual beli. Ketika kita jual beli, apa yang harus ada? Satu, adanya penjual. Dua, pembeli. Yang ketiga, amanah jual beli berarti ada yang dijual kan apa? Barang yang diperjualbelikan. Yang keempat, alat untuk menukar. Ya, dalam kegiatan jual beli kata lain uang atau duit. Yang kelima, akad. Mang, aku beli ini, berapa harganya? 4.000. Ini mang uangnya. Oh, ini dek, ini barangnya. Nah, seperti itu. Itu namanya ijab qabul. Terus syarat-syarat jual beli. Syarat-syarat jual beli. Yang pertama, syaratnya orang penjual atau pembeli itu harus balik. Balik itu apa sih? Balik apa? Tahu benar dan salah, sudah dewasa. Balik itu penjual maupun pembeli keduanya harus dewasa. Berakal, sehat, tidak gila. Tahu gila? Tidak tahu tidak? Tahu tidak? Tahu. Apa gila? Gila itu bahasa organik gila. Ya, paham? Bahasa Jawanya paham? Paham beliau? Terus tidak ada pemborosan, kata lain tidak memubazirkan harta benda. Kalau kita jual beli untuk poya-poya tidak boleh. Ya, rupiah sudah ada 2, ya, nak beli lagi tidak boleh. Ya, paham? Nak ada 2, nak 3. Ya. Terus ya harus suka sama suka. Sama-sama galak, amun bahasa kita. Tidak? Paham? Nah, sama-sama galaknya, saling merelakan atas kehendak sendiri, tidak dipaksa orang lain. Amun perjalanan kita biasanya tempat orang lain, kadang-kadang apa? Woi, galak beli gak? Pakai pisau, kadang-kadang tidak, tidak boleh. Kamu galak, awas, pokoknya 10.000 ditindas. Nah, itu berarti tidak sama-sama, harus sama-sama suka. Kalau seperti itu berarti tidak sama-sama suka, bertindak terpaksa beli, nggak boleh. Ya, terus syarat ya barang yang diperjualbelikan, ya barang itu harus suci, ya nggak boleh barang jual najis. Barang itu harus bermanfaat. Barang itu milik sendiri, bukan
punya orang lain dijual. Barang itu ya jelas dan dapat dikuasai. Amun burung terbang nggak boleh dijual, tidak, nggak boleh. Burung terbang itu burung saya, ya mau beli silahkan, nggak boleh. Barang dapat diketahui oleh dua belah pihak, jelas nyatonian. Ini barangnya, buku punya aku nian. Nah, itu boleh ya, paham ya? Ijab kabulnya harus sesuai dengan ijabnya. Apa ijabnya? Serah terimanya. Ya, kesepakatan ijab kabul dengan apa? Pada barang yang ditentukan mengenai ukuran dan harganya. Ya, ukuran harganya berapa? Harus pas. Dikatakan sah apabila memenuhi syarat. Pertama harus ada ijab kabul, salah terima menyerahkan duit, menerima barang. Begitu juga penjual menerima duit, menyerahkan barang. Ya, kesepakatan ijab dan kabul pada barang tertentu. Saya ulangi ya, mengenai ukuran dan harga. Harganya berapa, ukurannya berapa kilo, berapa biji, berapa buah. Kita harus tahu jumlahnya. Terus yang ketiga, akad, ya, akad tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad. Misalnya apa, si A, buku ini akan saya jual kepadamu 10.000 jika saya menemukan uang. Nggak boleh, ya. Pokoknya ngerti nggak? Amun aku dapat duit, nemu duit, barang kamu, buku kamu beli. Duit belum ada, itu namanya belum dikuasai, uang itu nggak boleh. Terus akad tidak boleh berselang lama karena hal itu masih berupa apa? Janji. Ya, nanti 3 hari lagi saya kesini loh, mau beli barang kamu, mau beli motor kamu. Ditunggu-tunggu, tidak datang dah. Akhirnya apa? Ngaplo. Ya, bengong malah orang tadi itu. Nah, paham ya? Tidak boleh berselang lama. Ngerti? Karena apa? Janji itu adalah hutang. Janji adalah hutang. Nah, sekarang yang terakhir adalah hikmah jual beli. Yang pertama apa hikmah itu? Sesuatu yang terkandung, kita mempelajari sesuatu yang terkandung yang bermanfaat buat diri kita. Ya, apa? Yang pertama mencari dan mendapatkan karunia Allah. Ya, apa? Mencari dan mendapatkan karunia Allah. Karunia itu apa? Kasih sayang. Kita itu jual beli mencari apa? Keridhaan Tuhan. Dengan jual beli kita dapat kasih sayang dari Tuhan. Yang kedua, apa itu gunanya kita jual beli? Menjauhi riba. Paham? Karena riba itu bahaya ya. Mau makan keringat orang lain. Uang pegawai kita ongkang-ongkang. Dapat duit. Terus yang ketiga, menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi. Dengan adanya jual beli, maka apa? Ada keseimbangan ya di dunia ini. Ada penjual, pembeli. Kita tidak bisa lepas dari jual beli. Karena orang petani jelas menjual hasil panen. Gak mesti punya toko penjual itu. Petani juga bisa jadi penjual. Ya, jadi adanya namanya apa? Menegakkan keadilan dan keseimbangan, menjaga kehalalan rezeki. Dengan jual beli kita akan halal rezeki kita. Bukan untuk maling, menipu orang, pinjam duit adalah bayar. Tidak boleh. Ya. Terus produktivitas dan pertumbuhan ekonomi akan berjalan secara dinamis, ya, akan lancar, damai. Terus silaturahmi yang kami dan memperbanyak jejaring di masyarakat. Dengan adanya jual beli, maka kita saling bertemu. Kita ke pasar, curug, ya, kita ketemu. Oh, kamu lama dapat ketemu. Nah, jalin komunikasi jalin silaturahmi. Terus yang G, masing-masing merasa puas dengan jalan suka sama suka,
maka yang menjual dan yang membeli merasa puas. Yang H ini menjual dan membeli masing-masing berlapang dada ya ketika tawar menawar sehingga mereka dirahmati Allah. Jadi yang menjual barang kalau ditawar jangan marah. Ya, yang membeli ya juga sama, jangan menghina. Barang 1 juta ditawar 100.000 ya marah lah. Ya tahu nawarnya bagaimana. Yang ini menjauhi orang dari memakan atau memiliki harta yang batil. Batil itu tidak benar. Ya, paham? Dengan cara mencuri, ya, ataupun menipu. Dah, masalah jual beli selesai. Ya, paham? Ada yang ditanyakan? Gak ada? Paham? Nah, kalau paham, kita evaluasi untuk mengetahui daya serap kalian sampai di mana. Ya, nah ini ada namanya evaluasi pilihan ganda, soal pilihan ganda. Nah ini kerjakan secara individu, ya. Kalau punya kan dikerjakan, silakan, ya. Nanti sudah selesai kumpulkan. Pilih salah satu jawaban yang benar buat kalian. Dan nomor 1 A, B atau A, B, C atau D. Ya silakan. Jangan ya. Sudah anak-anak sekalian? Kalau sudah, silahkan dikumpul. Ya kumpul. Salah satu aja. Ketua kelasnya tadi siapa? Ya. Untuk tugas kalian nanti di rumah dihafalkan surat Al-Baqarah ayat 275. Ya. Di buku buku pegangan kalian kan ada ya di rumah. Ya. Paham kan? Nah, dihafalkan di rumah dan besok minggu depan pertemuan kita bahas masalah ikhtiar. Nah, ikhtiar ini nanti kita adakan namanya kerja kelompok. Paham kan? Nah, itu yang bisa sampaikan ya. Dari saya Iri usikum wa nasihatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.